Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirena Rida Ilahi dari PAUD 2A UWN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88, yaitu kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan paus. Kala itu Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada kaum Niwana di salah satu daerah, yaitu Mosul. Kaum Niwana adalah salah satu kaum yang sangat keras kepala, penyembah berhala dan sering melakukan kejahatan. Nabi Yunus alaihi salam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak para kaum Niwana agar beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala tersebut. Namun, kaum tersebut menolak ajakan Nabi Yunus alaihi salam dan malah memilih untuk menyembah berhala juga sesat dalam kekafiran. Bahkan, kaum tersebut mengolok-olok Nabi Yunus alaihi salam. Suatu hari, Nabi Yunus bersiap-siap hendak pergi meninggalkan kaum Niwana. Nabi Yunus mengingatkan kaum Niwana untuk segera bertobat karena akan datang azab jika mereka tidak segera bertobat. Nabi Yunus berkata, "Wahai kaum Niwana, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwa jika kalian masih tetap menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih kepada kalian semua. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertobat. Semoga Allah mengampuni kalian semua." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Zunnun ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat keras bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah menyeru doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Demikianlah kami menolong orang-orang beriman." Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Niwana mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung, wajah mereka berubah menjadi pucat pasi, dan angin bertiup kencang yang bergembira. Kaum Niwana pun menjadi takut dengan ancaman yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Karena kejadian tersebut, akhirnya mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus itu benar. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Nabi Yunus alaihi salam. Lalu kaum Niwana pun lari tunggang langkah mencari Nabi Yunus alaihi salam dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka. Dan keadaan pun kembali seperti semula. Para kaum Niwana tetap mencari Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajari dan menuntun agama kepada mereka. Keadaan Nabi Yunus setelah pergi dari kaum Niwana menjadi tidak menentu. Nabi Yunus mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Namun pada akhirnya Nabi Yunus sampai di tepi pantai dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Lalu Nabi Yunus pun menumpang kapal tersebut. Ketika kapal itu berlayar, tiba-tiba terjadi badai yang sangat hebat. Kapal berguncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah satu di antara mereka. Dengan cara mengundi nama-nama penumpang tersebut, mereka mengurangi beban kapal. Undian pertama jatuh pada Nabi Yunus alaihi salam. Lalu undian kembali diulang hingga pada akhirnya undian ketiga, dan nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Beliau tersadar bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi Yunus pun menjatuhkan diri ke dalam laut. Dan Allah mewahyukan ikan nun atau paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus bertobat dan meminta ampun kepada Allah SWT juga pertolongannya. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam, lalu memerintahkan ikan paus untuk mendamparkan Nabi Yunus di tepi pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus alaihissalam yang kurus serta lemah agar dapat memakan buahnya dan agar memiliki tenaga kembali. Setelah Nabi Yunus alaihissalam pulih, Allah memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kaum Niwana. Setelah kembali, Nabi Yunus alaihissalam pun mengajari kaum Niwana kitab-kitab tauhid, juga menyempurnakan iman mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 147 hingga 148, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Dari kisah ini terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita. Yang kedua, selalu meminta pertolongan kepada Allah atas segala yang menimpa kita. Yang ketiga, selalu menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, karena pertolongan Allah dan janji-janji Allah akan berlaku bagi orang-orang yang dekat dengannya. Demikianlah kisah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton juga yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.